Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi akan membahas kembali yaitu soal UKPPG tahun 2024 bagian kelima untuk piloting 1 dan 2. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita lihat bentuk soalnya, yaitu soal yang pertama. Soal nomor 1, yaitu apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah. Nah, ini kata kuncinya adalah tujuan dari PSE Bapak Ibu ya. Kalau di pendidikan guru penggerak itu namanya KSE, kompetensi sosial emosional ya. Itu sama Bapak Ibu yaitu atau pembelajaran sosial emosional. Oke, A untuk membantu meningkatkan keterampilan literasi peserta didik, B untuk membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik, tenaga kependidikan, C untuk membangun keterampilan sosial dan emosional pendidik, D untuk membangun keterampilan berhubungan sosial peserta didik, E untuk membangun keterampilan memecahkan masalah peserta didik. Untuk kasus tujuan dari PSE atau pembelajaran sosial emosional itu intinya bukan hanya untuk peserta didik namun untuk warga sekolah, yaitu dari peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Berarti sudah jelas jawaban yang untuk nomor 1 adalah yang B Bapak Ibu ya. Karena tujuannya itu bukan hanya untuk peserta didik, melainkan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Itulah tujuan dari PSE di sekolah. Lanjut, nomor 2. Nomor 2, dalam konteks sekolah, siapa yang perlu mempelajari keterampilan sosial emosional? Kata kuncinya siapa yang perlu mempelajari KSE, keterampilan sosial emosional? Yaitu A, pendidik dan tenaga kependidikan, B, peserta didik dan orang tua, C, peserta didik, semua orang dewasa yang ada di sekolah, yaitu dari pendidik dan tenaga kependidikan, D, orang tua dan tenaga kependidikan, dan E, pendidik dan orang tua. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi, yaitu tujuan dari PSE itu apa? Yaitu tujuannya apa? Lah, nomor 2 ini siapa yang perlu mempelajari KSE, keterampilan sosial emosional? Tentu warga sekolah. Siapa warga sekolah? Di situ adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Maka jawaban yang benar adalah yang C, Bapak Ibu. Lanjut, nomor 3. Mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional? Kata kuncinya mengapa? Orang dewasa, siapa orang dewasa itu? Tadi di situ ada pendidik dan tenaga kependidikan. Mengapa guru dan orang dewasa lainnya yang ada di sekolah itu harus mempelajari keterampilan sosial emosional? Kita lihat. A, agar mereka dapat mengawasi peserta didik lebih ketat. B, agar meningkatkan hubungan antar guru. C, agar mereka dapat memberikan contoh positif dan mendukung pembelajaran peserta didik secara optimal dan holistik. D, agar mereka dapat memenuhi persyaratan pekerjaan mereka. E, agar mereka dapat menjalankan tugas mengajar. Nah, mengapa guru dan orang dewasa itu perlu mempelajari KSE? Yaitu tujuannya untuk memberikan contoh positif kepada peserta didik, Bapak Ibu ya. Baik di dalam pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas Bapak Ibu. Maka jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah yang C, sudah jelas pasti. Nomor 4. Lanjut, dari pernyataan berikut ini, manakah yang tidak merefleksikan? Kata kuncinya, manakah yang tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan KSE, ya, hubungan antara KSE, peserta didik dan proses pembelajaran yang tidak merefleksikan ada hubungan antara KSE dan proses pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu. Di sini keterampilan sosial dan emosional peserta didik membantu mendukung kesejahteraan emosional guru. Ini ya. Ini sudah jelas. Untuk nomor 4 ini yang tidak katanya ya, yang tidak merefleksikan hubungan antara KSE dan proses pembelajaran. Yang A ini adalah KSE itu sendiri
peserta didik membantu, mendukung kesejahteraan guru. Katanya mendukung kesejahteraan. Tidak ada hubungan Bapak Ibu. Maka sudah jelas jawabannya yang A. Kita coba yang B. KSE dapat memperkuat hubungan. Ini jelas. Ya. Dan mengurangi konflik. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ini sudah jelas. Ini merupakan refleksi dari hubungan antara KSE dan proses pembelajaran. Karena ada kata kuncinya di sini yang tidak Bapak Ibu ya. Yang tidak Bapak Ibu. Maka yang B ini sudah jelas. Itu termasuk merefleksikan. Yang C, keterampilan atau KSE membantu meningkatkan keterlibatan positif. Ini jelas, merefleksikan. D, KSE membantu peserta didik meningkatkan kinerja akademis. Ini sudah jelas, merefleksikan. Yang E, KSE membantu peserta didik mengelola stres. Ini sudah jelas. Maka jawaban yang tepat untuk yang nomor 4 ini adalah yang A. Karena di sini yang diminta yang tidak merefleksikan. Oke, lanjut nomor 5. Dari contoh-contoh di bawah ini, menurut Bapak Ibu, mana yang bukan merupakan alasan tepat yang penting meningkatkan KSE orang dewasa di sekolah? Nah, ini menurut Bapak Ibu ya, alasan yang tepat ya. Mana yang bukan, kata kuncinya, yang bukan alasan yang tepat bagi pentingnya meningkatkan di sini, yaitu KSE orang dewasa. Siapa orang dewasa tadi itu? Pendidik dan tenaga kependidikan. Kita lihat, yang bukan merupakan alasan tepat bagi pentingnya meningkatkan KSE orang dewasa di sekolah. Kita lihat Bapak Ibu. KSE membantu pendidik memodelkan karakter positif. Ini jelas. Ini termasuk yaitu pentingnya meningkatkan KSE. B. KSE membantu meningkatkan keterampilan pendidik menangani konflik. Ini sudah jelas Bapak Ibu. C. KSE membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan pendidik secara efektif. Oke. Ini bisa jadi Bapak Ibu ya. Kita coba dulu yang D. KSE membantu pendidik meningkatkan. Ini udah jelas. Yang E, KSE membantu pendidik. Di sini kata kuncinya selain yang bukan adalah orang dewasa Bapak Ibu. Orang dewasa berarti apa? Pendidik dan tenaga kependidikan. Karena di sini yang bukan, yang C ini di sini adalah peserta didik. Seharusnya dia pendidik ya. Dia seharusnya pendidik Bapak Ibu. Berarti di sini jawabannya yang benar adalah yang C Bapak Ibu ya. Untuk nomor 5. Lanjut. Nomor 6. Jika ditarik ke dalam lingkungan atau lingkup yang lebih luas dan lebih besar, pengembangan KSE membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mana dari pernyataan di bawah ini yang menurut Bapak Ibu tidak mencerminkan hal tersebut? Ingat, kata kuncinya yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal apa? Yaitu pengembangan KSE membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kita lihat Bapak Ibu. Ya, di sini kita lihat yang tidak mencerminkan. PSE, pembelajaran sosial emosional, membantu meningkatkan tingkat kesehatan fisik masyarakat. Sehingga individu di masyarakat lebih sehat. Nah, ini jawabannya A. Karena yang tidak mencerminkan, yaitu KSE membantu menciptakan kesejahteraan. Kita lihat yang B. PSE membantu individu hubungan interpersonal yang lebih positif dan sehat. Mengurangi konflik. Ya, ini termasuk membantu menciptakan tadi ya. Yang B. Yang C, PSE membantu individu dalam mengelola emosi dan konflik. Ya, ini termasuk yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang D, PSE membantu pengembangan keterampilan berempati sehingga meningkatkan pemahaman terhadap keanekaragaman masyarakat dan menciptakan masyarakat lebih inklusif dan ramah. Iya, ini termasuk Bapak Ibu
Yang E, PSE membantu individu mengolah stres. Ya, ini termasuk Bapak Ibu. Berarti yang benar adalah yang A, karena yang tidak mencerminkan, ya, yang tidak membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah tidak ada hubungan dengan kesehatan fisik. Ya, lanjut nomor 7. Apabila seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda, seperti dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya. Artinya, guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi, perhatikan, kata kuncinya di sini, jika seorang guru mampu menjalin dan mempertahankan hubungan yang efektif kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat, serta yang lainnya, artinya guru ini menguasai kompetensi A, perhatikan, relationship skill, B, self management, C, social awareness, D, responsible decision making, E, self awareness. Perhatikan untuk nomor 7. Ini jawabannya, perhatikan, berarti dia memiliki relation, ya, artinya karena ada hubungan, maka dia memiliki relasi. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Bapak Ibu, untuk nomor 7 perhatikan, yaitu jawabannya adalah yang A, yaitu relasi. Artinya dia memiliki kelebihan relasi, ya. Lanjut nomor 8. Dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu? Mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu? Perhatikan. A, agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik. No, bukan, Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya pada akademik Bapak Ibu. Lanjut. B, untuk mengevaluasi kinerja administratif sekolah. Nomor no, ya, tidak ya? Tidak. C, agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu yang C jawabannya ya. Kita coba. Yang D, untuk menunjukkan empati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. E, agar peserta didik dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya. Karena keputusan yang bertanggung jawab itu termasuk pembelajaran PSE Bapak Ibu atau KSE. Namun, dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu? Dia lebih, kemana Bapak Ibu? Lebih dekat jawabannya yang C. Yaitu, agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan. Nah ini, ada kata kuncinya, perkembangan peserta didik. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Lanjut. 9. Oke. Bagaimana penerapan teknik empathy wall secara efektif dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi. Kata kuncinya, penerapan teknik empati. A, memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Karena kita empati, ya empati yang A untuk nomor 9. Ini kita tandai Bapak Ibu ya. Ini termasuk Bapak Ibu. B, menilai dampak positif pada kesejahteraan mental peserta didik. Tidak.
C. Mendorong peserta didik membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kurang tepat Bapak Ibu. D. Agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik. Salah. E. Menyortir pilihan-pilihan yang diberikan dan menggambarkan pengalaman pribadi. Tidak, salah. Maka lebih tepat jawabannya adalah yang A. Memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Karena ini penerapan teknik empati Bapak Ibu. Nomor 10. Oke. Di sekolah, Adam seringkali merasa stres karena tekanan tugas-tugas akademis yang menumpuk. Salah seorang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10. Ketika merasa tertekan, Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Berdasarkan contoh ini, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan? Ingat kata kuncinya, manajemen diri. Yaitu A. Merancang tujuan belajar secara konsisten. Oke. Salah Bapak Ibu ya, kurang tepat ya Bapak Ibu. B. Mempertimbangkan pandangan orang lain melalui think pair share. Salah. C. Melibatkan diri dalam permainan berkelompok. Ya, juga kurang tepat Bapak Ibu. D. Mengidentifikasi kekuatan dan budaya diri melalui aktivitas refleksi. Juga kurang tepat. Yang E. Mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10. Jawabannya adalah yang E. Sama dengan kata kuncinya yaitu pada soal menghitung sampai 10. Itu merupakan teknik si Adam untuk mengelola emosi. Nomor 11. Oke. Seorang guru harus mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan kerangka 3 signature practice, yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif. Pembukaan yang hangat dan inklusif. Kegiatan yang menantang serta melibatkan peserta didik. Dan penutupan yang optimis dengan alasan. Perhatikan nomor 11. A. Pembukaan yang hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. B. Pembukaan yang hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Kalau yang A ini adalah yang akan dilakukan, yang B yang telah dilakukan. Kita coba dulu Bapak Ibu. C. Kegiatan pembelajaran yang menantang dan melibatkan perlu untuk membangun keseimbangan antara pengalaman interaktif dan reflektif untuk memenuhi kebutuhan guru. D. Penutupan yang optimistik perlu untuk menyoroti pemahaman guru dan tentang pentingnya apa yang telah dipelajari sehingga dapat memberikan rasa pencapaian dan mendukung pemikiran ke depan. Yang E, A, B, dan C benar. Karena kerangka 3 signature practice merupakan strategi yang perlu diterapkan untuk pembelajaran orang dewasa. Kita perhatikan Bapak Ibu. 3 kerangka dalam pembelajaran. Di sini lebih tepat jawabannya Bapak Ibu. Berarti yang akan dilakukan. Karena di sini adalah merancang Bapak Ibu ya. Masih mampu merancang. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Alasannya begini Bapak Ibu. Pembukaan yang hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kalau ini yang telah Bapak Ibu. Sedangkan kata kuncinya adalah merancang. Maka jawaban tepat adalah yang A. Oke? Yang nomor 12. Kita coba nomor 12 ini untuk kuis Bapak Ibu ya. Silakan bisa dijawab nanti Bapak Ibu. Nomor 12. Guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran. Mengakhiri kata kuncinya. Dengan penutupan
yang optimis sesuai dengan kerangka 3. Nature practice. Sebelum penutupan, guru merencanakan sebuah refleksi bersama tentang pembelajaran hari itu. Namun, beberapa peserta didik terlihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Sebaliknya, beberapa peserta didik lainnya tanpa antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana guru dapat mengelola situasi ini dengan menciptakan penutupan yang tetap optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diakui dan didukung. Gini. Kata kuncinya Bapak Ibu, guru akan mengakhiri sesi pembelajaran dengan melakukan penutupan yang optimis. Namun, beberapa peserta didik ini belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan dan beberapa lagi yaitu sudah memahami sehingga mereka antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Nah, bagaimana guru dapat mengelola situasi ini? A. Memberikan apresiasi umum untuk partisipasi seluruh kelas dan mengabaikan perbedaan pemahaman individu. B. Mengajukan pertanyaan terbuka kepada seluruh kelas dan memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman tambahan. Memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman. C. Mengajak peserta didik yang telah memahami konsep untuk berbagi pemahaman mereka, sementara memberikan waktu tambahan untuk peserta didik yang masih kesulitan. D. Mengalihkan perhatian dari pemahaman individu ke rencana pembelajaran mendatang agar suasana tetap positif. E. Menyimpan refleksi bersama untuk sesi pembelajaran berikutnya, ketika semua peserta didik diharapkan dapat memahami konsep secara menyeluruh. Oke, nomor 12, jawabannya Bapak Ibu. Silakan jawab di kolom komentar. Baik, terima kasih atas kunjungan dan dukungannya. Semoga Bapak Ibu yang sedang mengikuti pembelajaran dan yang akan mengikuti UKPPG sukses dan berhasil sehingga lolos mendapatkan sertifikat pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.